Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Mengapa orang Indonesia begitu menyukai film horor? Setiap tahun, bioskop kita dibanjiri oleh film-film tentang pocong, kuntilanak, santet, jin, hingga dukun penghisap roh. Dan tak disangka, genre ini justru paling laku. Lebih dari film cinta, lebih dari drama keluarga, lebih dari film sejarah. Kenapa? Apakah ini semata-mata soal rasa takut? Ataukah ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam tentang cara berpikir kolektif bangsa ini? Sebagian pakar budaya mengatakan ini karena masyarakat Indonesia telah lama hidup berdampingan dengan dunia mistik. Cerita-cerita tentang makhluk halus diwariskan turun-temurun. Dari dongeng nenek, dari guru ngaji, dari ustadz di TV, hingga dari pemerintah yang diam-diam menanamkan ketakutan akan hal-hal gaib sebagai bentuk kontrol sosial. Dan mungkin semua ini telah membentuk cara berpikir kita. Tan Malaka pernah menyebut istilah dialek mistika, yaitu cara pandang yang tidak membedakan antara mitos dan realitas, antara simbol dan fakta, antara ilusi dan kebenaran. Dalam dialek mistika, jin itu nyata, surga itu peta, dan setan itu musuh abadi umat manusia. Tidak perlu bukti, cukup percaya. Dan dalam ruang berpikir seperti ini, tidak ada tempat untuk keraguan. Tapi bagaimana jika kita berani mempertanyakannya? Bagaimana jika semua itu, jin, setan, hingga malaikat Jibril yang katanya menyampaikan wahyu, bukan makhluk nyata, melainkan ilusi dari dalam otak manusia? Neuroscience modern telah menunjukkan bahwa otak kita bisa menciptakan realitas palsu yang tampak benar. Ketika seseorang mengalami kelumpuhan tidur, misalnya, dia bisa merasa dicekik oleh makhluk tak kasat mata. Ketika seseorang bermeditasi ekstrim, berpuasa, atau berada dalam tekanan psikologis yang berat, otaknya bisa menampilkan cahaya, suara, bahkan sosok spiritual yang terasa sangat nyata. Padahal tidak ada siapapun di sana. Lalu bagaimana dengan kisah Muhammad yang bertemu dengan malaikat Jibril? Dalam catatan sejarah Islam, Muhammad pernah merasa sangat ketakutan saat didatangi Jibril. Tubuhnya gemetar, ia meminta diselimuti. Pengalaman itu digambarkan begitu dramatis, hingga terasa lebih sebagai kejadian psikologis daripada pertemuan fisik. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah itu benar-benar malaikat? Ataukah itu adalah pengalaman batin, ilusi otak yang diartikan secara spiritual? Dari sudut pandang neuroscience, tidak ada bukti objektif bahwa Jibril pernah ada. Tidak ada jejak suara, tidak ada cahaya turun dari langit, tidak ada catatan eksternal. Hanya kesaksian subjektif yang kemudian diterima jutaan manusia sebagai kebenaran mutlak. Dan inilah paradoks besar manusia beragama. Mereka begitu yakin pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam tumbuh dengan keyakinan akan keberadaan malaikat, jin, surga, neraka, dan setan. Bagi mereka, itu bukan dongeng. Itu adalah kenyataan absolut. Tapi, apakah ini bukan justru bentuk lain dari delusi kolektif? Bila seseorang mengaku mendengar suara goib, kita mungkin akan membawanya ke psikiater. Tapi, bila seseorang mengaku mendengar wahyu dari langit, kita justru menyebutnya nabi dan membangun agama dari pengalamannya. Apa bedanya? Mungkin perbedaan antara nabi dan orang gila bukan terletak pada apa yang mereka dengar, tapi
pada seberapa banyak orang yang percaya pada cerita mereka. Dan disinilah bahaya dialek mistika yang dikritik Tan Malaka. Cara berpikir yang mengaburkan batas antara realita dan fantasi, antara pengalaman spiritual dan gangguan psikologis. Cara berpikir yang menolak logika, tapi membela mati-matian sesuatu yang tak pernah bisa dibuktikan. Kenapa film horor laris di Indonesia? Justru di negara yang mengaku religius. Apakah agama justru membuat orang makin percaya mistis dan kehilangan cara berpikir dengan nalar sehat? Bisa jadi, ini karena film horor mistis mengafirmasi keyakinan kolektif yang sudah tertanam. Menonton film pocong atau santet bukan hanya hiburan, tapi juga mengukuhkan kebenaran keyakinan tentang dunia tak kasat mata. Penonton merasa terhubung dengan budaya, ketakutan masa kecil, dan cerita rakyat. Film horor jadi semacam ritual kolektif modern di bioskop untuk meneguhkan bahwa jin itu nyata. Padahal bisa jadi semua itu adalah ilusi yang diwariskan secara sosial dan biologis. Maka pertanyaannya kini bukan lagi, mengapa kita suka film horor? Tapi, mengapa kita butuh horor untuk merasa bahwa dunia ini nyata? Mengapa kita butuh jin, setan, dan malaikat agar hidup terasa berarti? Dan lebih penting lagi, kapan terakhir kali kita benar-benar berpikir sendiri, tanpa dibimbing oleh rasa takut akan dosa atau janji kosong surga? Mungkin, saat kita mulai berani berpikir, disitulah horor sesungguhnya akan lenyap. Bukan karena setan menghilang, tapi karena kita sadar mereka tak pernah ada, hanya hidup di dalam kepala kita. Tan Malaka pernah mengatakan, agama adalah candu, bukan karena Tuhan, tapi karena manusia menjadikannya jaring laba-laba yang membunuh logika. Bila masyarakat terus-menerus menghindari berpikir kritis, hidup dalam tahayul, dan menyamakan ketakutan dengan kebenaran, maka mereka memang mabuk agama dan buta logika. Bukan karena bodoh, tapi karena dibentuk dan dikondisikan untuk tidak berpikir menggunakan nalar sehat. Apakah ini bukti masyarakat Indonesia buta logika dan mabuk agama? Tidak sesederhana itu, tapi ada indikasi serius ke sana. Pertama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam dialek mistika. Sebagaimana dikatakan oleh Tan Malaka, mayoritas memeluk agama karena warisan keyakinan orang tua. Jadi dari kecil sudah dikondisikan, narasi kitab suci itu kebenaran tanpa pernah dikaji dan dipertanyakan secara ilmiah. Jadi mereka terbiasa menganggap malaikat, iblis, jin, setan, neraka, dan surga 7 tingkat itu realitas yang nyata, seperti narasi di kitab suci agama. Kedua, karena sistem pendidikan dan doktrinasi agama telah membuat nalar logis dan skeptisisme sains menjadi barang langka. Ketiga, ini bukan semata-mata kesalahan individu. Ini adalah hasil rekayasa budaya yang diwariskan secara sistematis. Dari keluarga, sekolah, media, hingga negara. Ketika masyarakat dicekoki dogma dan ketakutan akan yang gaib sejak kecil, logika tidak punya ruang tumbuh dengan sehat. Mereka tidak sedang bodoh. Mereka belum diberi alat untuk berpikir bebas. Film horor laris bukan hanya karena menyeramkan, tapi karena mencerminkan jiwa kolektif yang belum sembuh dari luka-luka mistisisme. Neuroscience telah memberi kita alat untuk memahami bahwa banyak makhluk halus adalah pantulan dari otak yang dibentuk oleh ketakutan budaya. Tapi selama nalar dikurung dalam tembok dogma, maka horor, baik dalam film maupun kehidupan sehari-hari, akan terus hidup dan laku keras. Menurut sains, apakah makhluk gaib itu nyata atau ilusi otak manusia? Berikut ini 5 eksperimen ilmiah yang bisa menjelaskan pengalaman supranatural tanpa harus melibatkan makhluk halus. Eksperimen pertama disebut God Helmet, sebuah alat sederhana yang hanya memberi stimulasi ringan di bagian tertentu dari otak. Hasilnya mengejutkan. Banyak peserta merasa
ada makhluk tak terlihat di dekat mereka. Sebagian bahkan merasa sedang berbicara dengan Tuhan atau roh. Padahal, tidak ada apapun di ruangan itu, selain topi dan medan magnet lemah. Penelitian Gothelmet dilakukan oleh seorang peneliti bernama Michael Persinger pada tahun 2003 dengan metode medan magnet di lobus temporal. Hasil penelitiannya, adanya sensasi kehadiran makhluk gaib bahkan komunikasi spiritual. Kesimpulannya, otak kita bisa menciptakan pengalaman spiritual bahkan tanpa makhluk apapun di sekitarnya. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, ilmu pengetahuan belum ada, sains belum tumbuh. Lalu, ada seseorang yang mengaku bicara dengan roh atau malaikat katanya. Dan orang-orang percaya. Iya, percaya begitu saja. Tanpa bukti, tanpa logika, tapi katanya itu wahyu. Kemudian kelompok berkepentingan datang, mengemasnya jadi aturan, jadi kebenaran, dan jadilah agama. Warisan turun-temurun yang katanya suci. Padahal, siapa yang benar-benar tahu asalnya dari mana? Tapi, ya begitulah. Kita menyembah warisan, bukan kebenaran. Eksperimen kedua, keluar dari tubuh. Peneliti lain mencoba menstimulasi otak pasien epilepsi. Dan pasien itu merasa keluar dari tubuhnya sendiri. Melihat tubuhnya dari luar, bahkan merasakan sosok asing berdiri di belakangnya. Apakah itu arwah? Atau cuma proyeksi internal? Penelitian out of body illusion ini, penelitinya adalah Olaf Blanke dari Nature Journal di tahun 2002. Metode penelitiannya dengan stimulasi area tertentu pada otak manusia. Hasil penelitiannya adalah terjadinya halusinasi tubuh keluar dan kehadiran sosok lain. Kesimpulan penelitian ini adalah otak bisa menciptakan pengalaman supranatural dari dalam dirinya sendiri. Kita lanjut dengan eksperimen ketiga, biarawati Katolik dan fMRI. Dalam studi lain, sekelompok biarawati Katolik dipindai otaknya saat berdoa mendalam. Saat mereka merasa bertemu Tuhan, otak mereka menunjukkan aktivitas tinggi di bagian emosi dan spiritualitas. Apa yang mereka anggap wahyu, ternyata bisa dipetakan secara neurologis. Penelitian fMRI dan doa. Penelitian dilakukan oleh Beauregard dan Packard pada tahun 2006. Metode penelitian menggunakan alat fMRI. Hasil penelitian: adanya aktivasi area otak untuk spiritualitas dan transcendence. Kesimpulan penelitian: saat manusia merasa dekat dengan Tuhan atau malaikat, bisa dijelaskan oleh aktivitas otak, bukan karena ada makhluk cahaya turun dari langit. Eksperimen keempat, sleep paralysis atau ketindihan. Kamu pernah tidur, tapi merasa dicekik sosok hitam? Matamu terbuka, tapi tubuhmu tak bisa bergerak. Napas berat, dan kamu merasa ada sesuatu di ujung tempat tidur. Itu bukan jin. Itu yang disebut sleep paralysis, kelumpuhan tidur. Kondisi ketika otak sudah sadar, tapi tubuh masih tertahan di fase REM. Orang sering menyebutnya dengan ketindihan. Penelitian sleep paralysis. Studi dilakukan oleh Sharpless dan Barber pada tahun 2011. 8% orang mengalami tak bisa gerak disertai halusinasi. Kesimpulan penelitian, fenomena yang sering dianggap gangguan jin ternyata cuma disfungsi tidur, bukan dunia gaib. Eksperimen kelima, kerasukan atau luka jiwa. Dan
tentang kerasukan. Studi psikologi menunjukkan banyak kasus kerasukan berakar dari trauma masa kecil, pelecehan, atau stres berat. Bukan karena roh masuk ke tubuh, tapi karena jiwa tidak tahu cara berteriak selain melalui horor. Studi dan penelitian trauma dan kerasukan dilakukan studi dan research oleh Gardenia et al. Pada tahun 2014. Kesimpulan penelitian ini adalah orang yang mengalami kerasukan seringkali bukan adanya invasi roh, tapi ekspresi dari luka batin yang dia pernah alami dan belum pernah atau tak mampu diungkapkan. Carl Jung pernah berkata, iblis adalah bayangan dari diri kita sendiri yang tidak ingin kita lihat. Mungkin jin dan setan bukanlah makhluk eksternal, tapi proyeksi dari emosi yang kita sembunyikan. Rasa bersalah, trauma, ketakutan, dan malaikat mungkin cuma simbol dari nurani kita sendiri. Suara batin yang tenang, yang berbisik saat kita kehilangan arah. Ketika seseorang kerasukan, mungkin itu adalah cara tubuhnya menangis dalam bahasa yang bahkan ia sendiri tak pahami. Dalam masyarakat religius, makhluk gaib sering dijadikan alat moral, kontrol sosial. Anak bandel, kerasukan, perempuan mandul, diganggu jin, lupa sholat, disusupi setan. Tapi, bukankah itu bentuk pengalihan? Cara paling mudah untuk lari dari tanggung jawab pribadi. Menyalahkan makhluk tak terlihat daripada menghadapi luka dan kesalahan kita sendiri. Ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan jin, malaikat, atau iblis itu tidak ada. Tapi ilmu bisa membuktikan bahwa otak manusia mampu menciptakan persepsi tentang mereka, meskipun mereka tidak benar-benar ada secara nyata. Mungkin dunia goib bukan di luar sana, tapi justru di dalam sini, di balik labirin pikiran, memori, dan rasa takut. Pernah terpikir, kalau semua cerita hantu itu benar, berarti kita harusnya bisa membuktikannya secara ilmiah. Lihat cahaya, berarti dia memantulkan cahaya. Dengar suaranya, berarti dia menggetarkan udara. Manusia bisa didorong, berarti hantu punya massa. Kalau iya, kita tinggal ukur, foto, lacak, dan menangkan Nobel. Bayangkan, pembangkit listrik tenaga hantu, gratis, tanpa PLN, listrik dari dunia lain. Tapi, sampai hari ini, tidak satupun eksperimen ilmiah yang berhasil membuktikan makhluk halus secara konsisten dan terukur. Yang ada? Ilusi, distorsi persepsi, dan hanya ekspresi dari luka jiwa. Dari sudut neuroscience dan rasionalitas, pengalaman wahyu bisa dijelaskan sebagai pengalaman neurologis yang sangat intens, bukan komunikasi eksternal dari adanya makhluk gaib di luar diri manusia. Dari sudut sosial dan budaya, pengalaman itu menjadi suci karena dipercaya, bukan karena terbukti secara ilmiah. Maka, mayoritas masyarakat Indonesia yang masih mengambil kisah pewahyuan secara literal memang hidup dalam kerangka berpikir mistis atau Tan Malaka menyebutnya dengan logika mistika yang sulit dibedakan dari delusi kolektif. Tapi ini bukan karena mereka bodoh,
melainkan karena sistem sosial dan keagamaan membentuk mereka untuk tidak berpikir kritis. Mungkin jin, setan, malaikat tidak pernah benar-benar ada. Mereka hanyalah cara otak kita memproyeksikan rasa takut dan sisi gelap diri yang belum selesai. Mungkin kita lebih suka cerita yang menyeramkan daripada kenyataan yang sunyi tapi jujur. Karena yang paling menakutkan bukan makhluk gaib di luar sana, tapi keberanian untuk mengakui bahwa semua itu mungkin hanya ilusi. Jika kamu merasa ada yang tidak beres dengan budaya takut tapi justru dinikmati, dengan keyakinan yang tak pernah boleh dipertanyakan, dengan warisan mistika yang dikemas sebagai kebenaran mutlak, maka kamu tidak sendiri. Kita di sini bukan sekadar menerima warisan keyakinan, tapi mempertanyakannya pakai nalar. Kalau kamu masih mau berpikir, pakai logika sehat, dan berani keluar dari kubangan mistika, klik subscribe. Karena di Niti Dharma, berpikir itu bukan dosa, tapi kewajiban. Tapi ya, kalau kamu lebih nyaman hidup di alam jin dan malaikat, dan otak yang katanya dikasih Tuhan itu nggak kepake, ya udah skip aja. Gak maksa kok. Setelah video kali ini, kita sudah sama-sama membongkar tentang realitas jin, malaikat, iblis, dan hantu. Apakah mereka benar-benar ada atau hanya ilusi dalam kesadaran otak manusia? Pertanyaannya sekarang, kalau pikiran bisa menciptakan makhluk gaib, apakah ia juga bisa menciptakan keajaiban nyata? Apakah kamu percaya bahwa pikiran bisa menyembuhkan tubuh, mengubah nasib, bahkan menciptakan realitas baru? Tonton video di kotak sebelah ini. Di sana, kita akan membahas tentang placebo effect, sebuah fenomena ilmiah yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan keyakinan manusia. Bukan karena doa itu mujarab, tapi karena pikiran dan otak manusia bekerja dengan cara yang luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap berpikir bebas, tetap waras. Salam dari Niti Dharma.